Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun. Puji syukur milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah di hari yang kedua di bulan Agustus, juga bertepatan dengan hari yang ke-18 di bulan Safar 1448 Hijriah. Alhamdulillah, dengan kudrah, irodah dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di subuh kali ini, subuh yang pertama, kita hadir kembali untuk terus melanjutkan tholabul ilmi, dan mudah-mudahan setiap ayat yang kita kaji, ayat yang kita baca, semakin kita diberikan pemahaman untuk terus memahami, menggali kandungan makna dari ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, pada kesempatan subuh kali ini ada satu ayat di surah At-Taubah yang insya Allah akan kita kaji pada subuh kali ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini, menerangkan tentang bagaimana karakter atau sifat yang disebutkan dalam ayat ini berkaitan dengan karakter orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam ayat tadi bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah untuk berhenti mengajak, termasuk ketika di saat itu ada perintah untuk berjihad atau berperang di jalan Allah, maka mereka ketika tidak ikut berperang bersama Nabi, maka tidak hanya mereka yang memang meminta izin untuk tidak berperang dengan berbagai alasan, tetapi juga mereka kemudian mengajak, atau dalam istilah hari ini memprovokasi sebagian orang beriman untuk juga tidak berangkat berperang, sehingga ada sebagian di antara mereka yang kemudian terpengaruh dengan hasutan, dengan ajakan mereka, dan kemudian mereka tidak ikut berperang. Nah, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah kepada nabinya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meninggalkan mereka di Madinah. Ya, maka mereka adalah orang-orang yang tertinggal di saat ada perintah mulia yang Allah tujukan kepada orang yang beriman. Ternyata justru ada sebagian mereka yang memilih untuk tinggal, memilih untuk diam dan tidak berangkat berjihad. Maka ini menjadi bahaya, menjadi orang yang tertinggal, dalam arti ketika ada seruan mulia, ada ajakan untuk menegakkan agama Allah, ada ajakan untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah,
untuk meninggikan agama Allah ini. Ternyata justru ada sebagian di antara mereka yang memilih untuk diam, untuk tidak pergi, bahkan mengajak orang untuk juga tidak ikut serta dalam seruan mulia ini. Nah, ayat ini dijelaskan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 81. Allah Subhanahu wa taala berfirman, farihal mukhallafuna bimaq'adihim hilafa rasulillah wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannama asyaddu harran law kanu yafqahun. Orang-orang yang ditinggalkan itu merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah, api neraka jahanam itu lebih sangat panasnya jikalau mereka mengetahui. Jadi ayat ini paling tidak merangkum 4 poin utama karakter orang-orang munafik. Ya. Pertama, Allah mengatakan farihul mukhallafun, ya. Mereka merasa gembira, ya, gembira atas ketertinggalan mereka dalam seruan yang mulia. Jadi justru mereka merasa senang, merasa gembira, merasa bangga karena berhasil, kalau dalam istilah hari ini, mangkir begitu. Mangkir dari kewajiban dan pengorbanan di jalan Allah. Hari kedahna mah merasa sedih, tengiring teh gitu Pak. Merasa kecewa ketika tidak ikut. Merasa sedih, kecewa gitu ketika tidak diajak teh. Ini mah malah sebaliknya. Merasa gembira, merasa bangga, merasa senang karena mereka mangkir, ya, atau tidak pergi berangkat bersama Nabi. Nah, maka tentu ini bukan karakter orang beriman yang sesungguhnya. Dan no iman mas sedih atau tinggalin teh gitu Pak. Kurang aya ajakan karena kahadean, karena kasayan, tegiring, sedih Pak, kecewa. Tentu ketika kita memang belum berkesempatan untuk ikut. Ari ieu mati balik teu diajakan teh, ditinggalkeun ku Nabi teh, atau ya tentu bukan karakter orang yang beriman, karena orang yang beriman selalu akan merasa sedih ketika dia hilang kesempatan baik dalam dirinya. Nah, yang kedua adalah Allah mengatakan, kenapa mereka begitu berat atau mereka malah senang tidak berangkat pergi berjihad bersama Nabi? Nah, Allah mengatakan dalam ayat ini, poin kedua adalah karihu an yujahidu, karena memang mereka tidak menyukai jihad di jalan Allah. Jadi kunaon bete milunya dan memang teresep gitu. Kenapa tidak ikut? Ada teu aya kahoyong, memang tidak punya kemauan, memang tidak suka. Padahal kesempatan ada. Berarti kembali kepada apa Bapak Ibu? Kembali kepada urusan hati. Ya, 2 edisi sebelumnya kita bahas tentang bahaya hati, ya, yang bisa mengeras karena jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran, cahaya Quran, sampai pada akhirnya bisa jadi Allah mengunci hati. Nah, mereka tidak mau, mereka tidak suka. Kenapa? Nah, karena mereka merasa berat. Untuk apa? Mengorbankan materi
mengorbankan fisik demi kebaikan yang jauh lebih besar. Pan kabayang perintah jihad Bapak Ibu, hiji kudu ngorbankeun waktu, yang kedua kudu ngorbankeun materi, yang ketiga juga mempertaruhkan nyawa. Sok Bu, kudu ngorbankeun waktos, kudu ngorbankeun tanaga, malah nu katilu bisa jadi ngorbankeun nyawa. Pada hari perang mah panginten dua pilihanna, lamun teu dibunuh membunuh, atau kalau tidak membunuh dibunuh ya. Maka inilah yang kemudian membuat mereka semakin berat untuk tidak pergi berjihad ya. Ditambah nanti dijelaskan Bapak Ibu, salah satu yang menjadi alasannya karena memang di saat itu sedang terjadi musim panen, kermah panas nya, kudu angkat perang ninggalkeun Madinah, kayak disebut nanti perang Tabuk gitu. Perang Tabuk kudu angkat ke Madinah anu jarakna tebih. Mekah Tabuk teh karang langkung 800 kiloan. Bayangkeun kedah angkat dina kaayaan panas terik nya, ninggalkeun Madinah di saat itu keur musim panen. Depan kuduna gini nungguan kebon berenang sakedap deui bade panen, ieu kudu ditinggalkeun. Maka tentu bukan hal yang mudah bagi orang munafik gitu. Nah, makanya mereka mengatakan ya kepada orang-orang yang beriman, poin karakter ketiga naon, la tanfiru fil har, cicing cenah maraneh ge tong milu ya, diam ya, jangan kalian pergi berangkat fil har, itu kerusum panas ya, dalam panas terik ini. Tadi dia ketinggal Bu karakter munafikna. Jadi mereka tidak hanya cek urang mah malah secara pribadi, tetapi juga berusaha menggoyahkan semangat orang lain. Ini namanya tasbih. Dengan alasan kenyamanan fisik duniawinya, bahasa orang mah provokator gitu tanya. Jadi lain wae manehna nu henteu, tapi mangaruhan batur. Menggembosi orang lain ulah. Tong we tong indit, cicing we di dieu. Kernaon gitu. Ayeuna sagedeung deui ge panen nya, perang mah jaba panas ka dituna jauh nya, jaba bisa jadi eleh mah paeh ka dituna ge mending cici. Tah eta teh disebutna naon Bu? Provokator cek urang ayeuna mah. Ternyata baheula ge tos aya jelema-jelema nu kieu teh. Nalika batur mah arangkat manehna henteu, tah naon ngajak ka batur sangkan sarua ulah indit, la tanfiru fil har, cicing we cenah tong miluan ya, mending di dieu sagedeung deui panen gitu. Nah, itulah karakter orang munafik. Nah, yang keempat, Allah mengatakan laukanu yafqahun, maka sebetulnya adalah bukan mereka yang menang, tapi ada logika yang dangkal. Apa logika yang dangkalnya? Mereka lari dari panas terik di dunia, sementara justru mereka sebenarnya sedang menjatuhkan diri mereka ke dalam panasnya neraka jahanam. Karena Allah mengatakan di ayat tadi, cek manehna pantong indi taina teh keur panas mending cicing di imah. Kumaha cek Allah? Qul naru jahannam, katakan Muhammad, api neraka jahanam itu lebih panas lagi. Ya. Mending panas mana neraka jahanam jeung panas ayeuna gitu. Ayeuna memang keur musim panas gitu punya, siga urang ayeuna keur halodo panjang panas. Ya, kadang-kadang horeang pan urang angkat-angkatan teh gitunya, siga rek angkat ka masjid keur panas rada horeang. Tapi cek Allah kumaha? Cik bejakeun. Sampaikan kepada mereka, panas mana ayeuna jeung engke seuneun neraka gitu. Tah sami siga perang harita Bapak Ibu, rek angkat di Mekah ka Madinah anu jarakna 830 ya, kurang lebih bari ninggalkeun sagala rupina
Mata cek orang munafik mending cicing panas. Tapi cek Allah, panas mana ayeuna jengke. Pan ari cek orang mah atuh panas engke, tapi cek orang munafik mah henteu. Ya. Maka inilah menunjukkan logika yang dangkal gitu. Sehingga mereka lebih memilih untuk panas terik neraka jahanam daripada panasnya dunia sekarang. Padahal Nabi mengatakan nanti dalam hadis, panasnya dunia itu hanya 1% dari 70% panasnya api neraka jahanam. Nusa persen wae geus moal aya nu kuat. Depan komo awak urangnya Bapak Ibu. Ya, tulang ngan saukur dibungkus ku daging. Pan kitunya. Baja nu sakitu teasna leeh pan ku seuneu mah. Ya Bu. Baja nu sakitu kuatna leeh ku seuneu mah. Komo awak urang gitu. Ya. Tulang ngan dibungkus ku daging tong disebatkeun deui leeh henteuna mah gitu. Baja wae nu kuat leeh. Matak cek Nabi tah panasna seuneu neraka teh seuneu dunya teh ngan 1% tina 70% panasna neraka jahanam. Tapi orang munafik mah henteu milih itu we keun bae. Tah matak cek Allah teu kaharti ku orang munafik mah. Tahiyatu iman rahimakumullah, inilah yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Ya, mereka adalah al-mukhallafun, orang-orang yang ditinggalkan. Ya, tidak diajak untuk pergi berangkat berperang di jalan Allah. Nah, ini terjadi pada perang Tabuk. Perang Tabuk itu salah satu perang terakhir atau ekspedisi militer terakhir yang langsung dipimpin oleh Nabi. Jadi Nabi langsung memimpin perang. Ya, memimpin perang, menjadi panglima perang Tabuk saat itu. Ini terjadi tahun 9 Hijriah atau tahun 630 Masehi. Kalau dalam sejarah diungkapkan, ya, Nabi berangkat bersama 30.000 pasukan prajurit kaum muslimin. Dan yang menjadi musuh mereka adalah kelompok Romawi Timur. Bizantium Imperium Romawi Timur. Kemudian hasil akhirnya memang tidak terjadi kontak fisik, karena kemudian pasukan Romawi menciut mundur dan mereka terpencar ningali besarna pasukan kaum muslimin, walaupun sebagian sudah diprovokasi ke orang munafik, ya, dan akhirnya mereka memilih berdamai dengan membayar jizyah. Tapi yang utamanya adalah perang ini adalah ujian keimanan. Ya, jadi lain semata-mata perang nak salah nama, tapi Allah menguji sejauh mana pernyataan iman orang-orang yang beriman. Cik bener teh iman ya. Kumaha ujian aku? Diajak angkat perang di Madinah ka Tabuk 800 km lebih, ninggalkeun naon Bu? Ninggalkan rumah dalam keadaan panas terik dan musim panen. Kira-kira berani tidak meninggalkan itu? Tentu bagi orang yang beriman mah boro-boro nu kitu kan, nyawa wae dipertaruhkan. Ya, berangkat dari Mekah ke Madinah pun mereka mau berangkat. Maka ini adalah ujian keimanan antara orang-orang yang benar keimanannya dengan kaum munafik yang mangkir dari seruan jihad. Jadi katinggal mana nu bener-bener iman, mana nu imanna palsu. Bu, ari orang munafik katinggal teh kemunafikannya tidak. Eta hesena teh. Nu kafir mapan katawis oh ieu nya katingali. Ai nu munafik mah henteu, karena ada bersama orang-orang beriman. Ya, siga Abdullah bin Ubay bin Salul pan pemimpin teh babarengan jeung kaum muslimin matak hese karena mereka ikut bergabung. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, dia yang memprovokasi orang beriman. Nah, Bapak Ibu sekalian, di bawah saya menjelaskan beberapa kosakata ya secara semantik. Apa itu al-mukhallaf?
Al mukhallaf adalah ma yatrukul insanu khalfahu, sesuatu yang ditinggalkan oleh manusia di belakangnya, dalam arti ditinggalkan secara fasib, ditinggalkan oleh orang-orang. Jadi kayak Bapak Ibu, lamun orang tinggalin ya, ya kayak acara piknik ya, misalnya rihlah, tinggalin teh bisa dua alasan. Hiji karena memang manehna tengiring, tapi mah moal angkat aya prayogi, itunya Bu, tengiring. Atau bade ngiring ngan kumargi telat tinggalin nya benten nu kahiji mah abi mah moal da aya acara langkung penting manggawe moal ngiringan ayeuna mah tinggalin. Nu kadua mah mimitina mah hoyong ngiring ngan ku sabab naon kitu tah persiapanna lami nya ditungguan jam 4 setengah 4 kerek gugah pancen ibak can naon tinggalin angkat teu sarua tinggalin nama tah dina bahasa Arab kosakatana benten lamun abdi mah moal manggawe tah namina teh mukholaf, tapi lamun bade angkat karena kemudian lama cek non lelet benernya gitu tah riweuh jadi we ditinggalkeun ku batur teh da nu ieu nu sabeus geus siap nu ieu saban karek udang urang gitu hari ini jam 4 subuh geus we tinggalkeun. Tanu kadua mah namina mutakhallaf. Jadi nu pertama mah fasib keun we tinggalkeun we da manehna memang moal. Nu ieu mah kumargi hararese daripada nu sabeus beurang geus we tinggalkeun nya udah can aya wae gitu tah sok sanajan pan urang ge teu tega hari kitu mah, tapi dina bahasa Arab Bapak Ibu istilahna benten nu kahiji mah mukhallaf, nu kadua mah mutakhallaf. Tah orang-orang munafik mah mukhallaf ditinggalkeun ku Nabi lain hararese nya lain hayang nya kumargi persiapan sesah jadi tangkat henteu, memang kayak disebutkan dina tafsir mereka meminta izin kepada Nabi moal ngiring tinggalkan we ku Nabi jeung para sahabat tah eta teh namina mukhallaf fasih. Ari mutakhallaf mah hoyong angkat aya niat duh ngan ieu kuda ring misalnya mobilna mogok teu angkat we niatna mah beuleut teh eta mutakhallaf namina teh. Mata Allah nyebatkeun tina ayat ieu nu munafik mah sanes mutakhallaf tapi mukhallaf. Teu ngiring margi teu aya kahaya. Mangga weh bade angkat mah abdi mah moal tah kitu. Walaupun dua-duanya sarua teu angkat ngan istilahna benten. Lumawi dina ayat tadi cek Allah farihal mukhallafun sanes mutakhallafun. Karena memang mereka meminta izin tuh wal mutakhallaf alladzi yata'akharu bi nafsi, sedangkan mutakhallaf mah orang yang mengundur-ngundurkan dirinya sendiri di belakang tertinggal atau udah kuduna ge angkat jam 4 subuh mah jam 2 tos gugah ibu-ibu rek rihlah ka Pangandaran ti jam 2 ge tos gugah naon nyieun leupeut gitu tanya jeung sajabana setengah 4 tos standby. Ari ieu mah setengah 4 kerek gugah atunya nya ditinggalkeun ku batur teh da aya ninggalkeun nu saurang mah meureunna sabeus jadi tinggalkeun gitu. Eta mah contoh nya. Tah nu ditinggalkeun bari aya kahoyong mah mutakhallaf. Nu ditinggalkeun ku margi moal eta mah namina mukhallaf siga orang-orang munafik. Jik weh rek ka ditu mah abdi mah moal tah eta teh mukhallaf. Lamun hoyong teh angkat teh ieu teh sae ieu teh aya ilmu tapi da ieu atuh kumaha abdi aya kaparyogian eta mah mukhallaf mutakhallaf. Tuh Al-Bagawi ge nyebatkeun wal mukhallaf al matruk ditinggalkeun bimaqadihim di imahna ai biqudihim dengan sebab duduknya mereka mangkir tidak mau berangkat nya teu kabita cek urang Sunda mah jig we teu kabita eta namina mutakhallaf mukhallaf nya bukan mutakhallaf mah karena ada urusan lain.
tuh farihal mukhallafun ya allazina khallafahumullahu anil ghazwi wa aqadahum anhu. Al mukhallaf ini adalah orang-orang yang ditinggalkan merasa gembira, maknanya orang-orang yang Allah tinggalkan, halangi mereka ikut serta dalam peperangan, dan Allah menjadikan mereka duduk tidak berangkat ya dari tempat tinggalnya. Diungkapkan dengan mukhallafun bukan dengan mutakhallafun. Bentuk fasib ditinggalkan bukan bentuk aktif yang memilih tertinggal. Beda bunyi. Berarti kembali karena naon Bapak Ibu? Karena urusan niat, aya niat teu gitu. Aya kahoyong teu gitu. Nah janten aya naon kitunya, aya rahasia balagoh Bapak Ibunya. Kenapa Allah menyebut mukhallaf sanes mutakhallaf? Ya. Nah ini menunjukkan ya, jika Allah menggunakan kata mukhallafun, orang-orang yang tertinggal ini, pan seolah-olah mah ya, mereka ketika tidak ikut perang itu murni 100% kahoyong sorangan lah sebutnya. Hayu orang indit moal sok we kahayang saha kahayang manehna katingalina mah 100% keinginan dia ya, dan kendali diri dia. Padahal ketika Al-Quran menggunakan dengan bentuk al-mutakhallafin, menegaskan Bapak Ibu bahwa Allah lah yang sengaja tidak mengajak mereka, Allah yang sengaja membiarkan mereka tertinggal di belakang, Allah yang sengaja membuang mereka. Cek bahasa orang mah teu pantes milu nu kitu mah keun we antep ya. Jadi ibunya hebatna Quran mah bahasa Quran. Nah bat mukhallaf teu mutakhallaf. Sabab ketika mereka tinggalin di Madinah teh seolah-olah kahayang mereka moal abdi mah sok we nu bade angkat mah. Padahal mah aya bahasa anu kacida saena dina ieu mah namina teh balagoh naon lain kahayang sorangan sebenarnya, tapi ku Allah teu dianggap. Bahasa ieu nama Allah mah teu perlu jalma-jalma nu kitu. Keun we antepkeun. Makanya sebenarnya bukan apa namanya Bu, bukan karena memang murni kehendak, tapi dibalik itu adalah Allah tidak suka kepada orang-orang yang memang apa namanya Bu, tidak mempunyai niat yang kuat di dalam diri mereka ya. Jadi bahasa orang membeureunna naon Allah tidak butuh, tidak mau mencatatkan nama mereka dalam barisan pejuang kebaikan ya. Jadi seolah-olah lain punya nu bahaya teh urang teh siga kahayang sorangan ya. Padahal mah kade bisi jadi Allah teh tersebut ya. Bisi jadi Allah memang tidak mau mencatatkan nama kita dalam barisan pejuang kebaikan. Tak ieu nu kade teh bahaya teh. Bisi aya gitu tah. Ya dina diri urang ya lain ngan sakadar kahoyong urang, bisa jadi Allah memang ngantep. Keun wae teu pantes ada dalam barisan pejuang kebaikan kaum muslimin. Nah itulah orang-orang munafik. Nah, terus dihandap sami ya Bapak Ibu ieu dina Fathul Qadir ya. Allah menyebutkan jenis keburukan kejahatan orang munafik dengan ayat tadi. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim ila Rasulillah. Mukhallafun itu al-matrukun. Ya, ditinggalkan, mereka adalah orang yang meminta izin, mangkir kepada Rasul. Dari kalangan kaum munafik, dan beliau mengizinkan mereka dan meninggalkan mereka tetap di Madinah pada peristiwa Tabuk. Nya sedohirna mah alhamdulillah gitu tanya teu milu perang salamet sagedeung deui panen teu kudu papanasan batur mah nya kudu papanasan kudu indit nya panenna teu ka petik bisa jadi teu balik deui merasa untung padahal mah
Nah, tidak seperti itu. Maka pengungkapan Allah menyebutkan ya keburukan nau'an akhir min qabaihil munafikin, ya menunjukkan bahwa salah satu keburukan terbesar adalah yang ada pada orang-orang munafik. Terus ditambihan dina tafsir Al-Wasid Muhammad Sayyid Tantowi. Wal makna, dan maknanya adalah farihal mukhallafuna min haula'il munafikin bisababi qumudihim fil Madinah wa adami hurujihim ila Tabuk lil jihad ma rasul wal mu'minin wa karihu an yabdulu syai'an min amwalihim wa anfusihim min ajli ilahi kalimatillah wa innama farihu bihadzal qu'ud wa karihul jihada li annahum qaumun khallat qulubuhum minal imani billahi wal yaumil akhir. Jadi orang-orang ini bergembira tinggal di Madinah, tidak berangkat ke Tabuk bersama Nabi, dan mereka benci mengorbankan harta jiwa mereka demi meninggikan kalimat Allah, sekalipun mereka merasa bergembira dengan diamnya mereka tidak berangkat. Kunaon sababna? Syekh Tantowi menjelaskan, Bu, li'annahum qaumun khallat qulubuhum, karena mereka adalah kaum yang hati mereka tuhnya belikan hati mereka kosong dari iman kepada Allah dan hari akhir. Kanyahoan gak enak mah, mana nu bener-bener iman, nu asli, mana nu imana palsu ya. Mereka bukan orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Hiji. Dua, wa habitat nufusuhum an iltifai ila ma'alil umur, dan mereka, jiwa mereka telah merosot rendah dari meraih perkara-perkara mulia. Wa asaru dunia wa syahwati hazala alal akhirah, serta mengutamakan dunia dan syahwatnya yang fana di atas akhirat. Wa naimi hal baqi, dan kenikmatan yang abadi. Jadi akar kerusakan jiwa hati mereka ini, Bu ya, karena hati mereka kosong daripada iman kepada Allah, sehingga Bu, ketika iman ini kepada Allah dan hari akhir tidak hadir dalam hati, maka dorongan berbuat ketaatan pun dikorbankan. Yang kedua, kemerosotan jiwa ya. Mereka lebih berfokus pada kenyamanan duniawi ya. Sieun capek, sieun panas, takut rugi materi, sehingga tidak mampu membumbung tinggi meraih ma'alil umur, kehormatan dan kemuliaan derajat di sisi Allah. Tuh geningan ku Ibnu Katsir. Nah habat alim indit sabab harita keur perang Tabuk teh bi syiddatil har inda tayyibiz zilali wasimar, karena puncak panas terik yang sangat panas menyengat. Munciga ayeuna punya ada serada ngirangannya pan hoream keluar teh panas. Hayangna di mana? Di bumi ngahurungkeun kipas angin atau AC gitu nya. Ada keur panas mah tuh. Ya. Non alim keluar teh kan. Ya. Nah, inilah yang terjadi pada perang Tabuk. Panggilan jihad pas bareng jeung musuh halodo panjang musim panen, di mana momen ini berbarengan dengan indahnya naungan pohon-pohon dan ranumnya buah-buahan karena musim panen. Karena itu mereka mengatakan kepada orang beriman, kepada yang sama-sama bersama mereka, latan firu filhar, janganlah kalian pergi ya. Mereka mengatakan kepada orang beriman dengan tujuan melemahkan semangat mereka. Tanaminate tasbiton, provokasi atau menghalang-halang. Tapi tentu bagi orang beriman mah ini ujian, imtihan ya, untuk menguji sejauh mana keteguhan iman. Cek bahasa ilmiah mah menguji loyalitas orang ya. Maka Allah menguji para sahabat dengan panggilan jihad ya, saat ada di Madinah di puncak kenyamanan. Coba ya. Kalau tidak ada loyalitas bisa jadi penghalang
di mana cuaca luar biasa panas, kebun-kebun kurma mereka sedang rindang dan siap dipanen. Orang yang imannya tipis atau kosong tentu lebih memilih menikmati buah dan juga naungan, ya. Sedangkan orang beriman sejati siap meninggalkan kenyamanan demi meraih ridho Allah. Itu beda sementara, ya. Karena kita orang beriman yakin jauh di balik itu Allah telah menyiapkan. Ayeuna manehna seuri salamina teu sakitu we harita. Tapi engke tuluy menangis ayeuna. Yang menjadi penguat kita mah. Urang ayeuna papanasan ceuri misalnya, tapi da sakedap. Ke mati itu urang tertawa bergembira selama-lamanya. Mending papanasan sakedap kadituna ieu salamina gitu bener. Atawa ayeuna ieu ngan sakedeuk di dunia di ditu papanasan salilana. Kan orang nu pinter mah moal milih nu sakedeuk kan kitu nya Bu, bakal milih nu lami keun we da ayeuna mah sakedeuk gitu. Makanya itulah yang menguatkan orang beriman. Tasbih teh kitu Bu, ya. Bagaimana mereka berusaha memadamkan api semangat orang beriman, ya, dengan agar mereka juga tidak ikut berperang pergi bersama orang-orang yang beriman. Tapi Allah mengatakan kepada mereka dan juga menguatkan orang beriman, katakan Muhammad bahwa api neraka jahanam itu jauh lebih panas daripada api dunia seandainya mereka memahami. Ngan kusabab milih teh teu harti teh ya gitunya Pak. Ya. Nah, maka Al-Hawzin mengatakan, "Qul ya Muhammad," katakan Muhammad, "liha ulail ladina farrohat wal humuda hilafaka anil jihadi fil harb." Kepada orang-orang yang lebih memilih kenyamanan, ya, dalam duduk diam di belakangmu dan ikut serta berjihad di musim panas tersebut, ya, anna naro jahannam allati hiya mau'idun fil akhirah asyadu kharon min hari dunya law kanu ya'lamun. Sesungguhnya api neraka jahanam yang merupakan tempat ancaman bagi kalian di akhirat kelak jauh lebih dahsyat panasnya daripada panasnya cuaca dunia sekiranya mereka memahami. Ayeuna panas Bu, panas, ya. Tapi dari orang masa panas-panas nage moal jika di Arab nanti ke 45, 48 panas, ya. Tapi ngan persen tina 70% panas nadi ditu. Tamatak tadi nu iman mah keun we panas oge da dibandingkan yang di ditu mah teu aya nanaonan, ya. Karena itu, ya, Nabi pernah mengatakan Bu di hadis Muslim, narukum hazihi yuqadu ibnu adam juz'un min sab'ina juz'an min hari jahannam. Api kalian ini di dunia ayeuna Bu Pak, yang dinyalakan anak cucu Adam hanyalah satu bagian dari 70 bagian panasnya neraka jahanam. Ngan sabagian tina 70 tapi nusa bagian teh bisa ngaduruk naon wae, bisa melelehkan baja besi yang begitu kuat gitu. Lalu kata para sahabat, wallahi inna in kanat laka fiatan ya Rasulullah. Wahai Rasul, demi Allah, sungguh api di dunia ini saja sebenarnya sudah sangat cukup panas untuk membinasakan dan membakar. Cik urang mau Rasul seuneu di dunia ge ieu teh tos langkung dicekap, nya keur ngabinasakeun melelehkan apapun benda-benda yang ada di muka bumi ini. Kumaha cek Nabi Bu? Nabi malah mengatakan fa innaha qutilat alaiha bi tis'atin wa sittin juz'an kulluha mislu hariha. Nabi justru malah mengatakan sesungguhnya api jahanam itu dilipat gandakan kelebihannya di atas api dunia sebanyak 69 bagian lagi, yang mana setiap bagiannya memiliki tingkat panas yang setara
dengan panasnya api dunia saat ini. Ya matak sekalipun cek orang munafik tong indit panas cuma cek beriman, cek orang beriman sapanas dunya ge moal leuwih panas tibatan panasna seueur neraka jahanam. Ngan ku orang munafik mah teu kahartieun gitu Pak. Matak tadi dina ayat sanes Bapak Ibu ya, ketika Allah mengancam orang munafik dengan perbuatan buruk mereka, di ayat lain Allah mengatakan fal yadhaku qalilan wal yabku kasiron, hendaklah mereka tertawa sedikit dan banyak menangis, jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Pek ayeuna seuri, tapi engke mah maraneh akan menjadi orang yang banyak menangis. Pan ayeuna mah jeung seuri keun iman da sahabat. Alhamdulillah bercek urang mah nya teu jadi indit seuri. Bahkan yang serikeun jalma-jalma nu arindit perang. Ya. Cek Allah pek seuri ayeuna, engke maneh bakal ceurik lila. Abu Thalhah mengatakan dari Ibnu Abbas ya, adunya qalil ta ieu Pak. Saya Ibnu Katsir, adunya qalil. Ya usia waktu dunia itu hanya sedikit. Fal yadhaku fiha masya'u, biarlah mereka tertawa di dalamnya sekehendak hati mereka. Fa izan qata'ati dunya, apabila kehidupan dunia telah terputus selesai, wasoru ilallahi azza wa jalla, dan mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, istanafu bukaan, mereka akan memulai tangisan layan kotiu abadan, yang tidak akan pernah terputus selama-lamanya. Sok sanajan ayeuna seuri sapanjang umur di dunia aya tungtungna gitulah. Engke mah di akhirat ceurik salilana. Jadi artinya sekalipun tersiksa berat, perih, berjuang da moal lila, nanti di sana Allah mempersiapkan ya kebahagiaan bagi orang yang beriman yang tidak akan pernah ada ujungnya. Tak iya pan Bapak Ibunya, kunaon orang teh rela mau mengorbankan waktu, harta, mungkin jiwa dan tenaga. Da dina ngurangan nage bahkan seep nage lain seep. Nya ku Allah tos disiapkeun anu jauh langkung tibatan eta. Gitu. Ieu nu niatan urang mah gitu. Nah, maknanya kata Syekh Tantawi, sesungguhnya mereka merasa gembira tertawa sepanjang umur mereka selama di dunia. Hal itu tetaplah sebentar jika dibandingkan dengan tangisan mereka di akhirat kelak. Hal itu karena dunia bersifat fana, ya, sedangkan akhirat bersifat kekal abadi. Sesuatu yang terputus lagi fana tentu sangat sedikit, tidak ada artinya jika dibandingkan dengan sesuatu yang terus menerus lagi abadi. So, Bapak Ibu, ya, lamun orang di pasien Yuswa kena 80 dugi ka 100 tahun. Selama itu orang bergembira menikmati hidup, angger cek Allah masa detik, ya. Terbatas mah sedikit, lain mitit cek budak orang, ya. Tapi ya ketika di sana tidak ada ruang tanpa batas, tak itulah yang sesungguhnya, tak eta teh namina akhirat. Jadi dunia itu sepanjang apapun cek Allah saeutik daya tungtungna. Tapi akhirat mah ruang waktu yang tanpa batas. Itulah yang disebut dengan negeri keabadian. Urang mapan di dieu ge sadayana bakal uih ka ditu teh tah ti ditu mah tos moal ayat tungtungna. Salamina siga gitu, salamina dina kaayaan gitu. Untuk naon Bu? Menikmati hasil dari apa yang ya kita korbankan hari ini. Atau saya sakit dikirinya terakhir tentang hadis Muslim. Ya, tadi dari Anas bin Malik sampai berita kepada Nabi tentang kekhawatiran
Ya, perkataan para sahabat, Rasul bersabda dalam khutbahnya, telah ditampakkan, diperlihatkan kepadaku surga dan neraka. Aku belum pernah melihat kebaikan dan keburukan seperti yang aku lihat pada saat ini. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku tahu, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan sungguh kalian akan banyak menangis. Nabi sedang menjelaskan hakikat kebaikan dan hakikat keburukan, bahwa hakikat kebaikan adalah kenikmatan surga yang membuat segala kelezatan dunia menjadi tidak ada artinya, sedangkan keburukan hakiki adalah penderitaan neraka yang membuat segala kesusahan dunia menjadi sangat kecil dan tidak berarti. Nah, inilah Bapak Ibu bagaimana Allah menggambarkan ya ujian keimanan yang ditujukan saat itu kepada orang-orang yang beriman, dan ternyata terlihat mana yang betul-betul beriman, mana yang tidak beriman. Maka mudah-mudahan ayat ini juga menguatkan kita semua bahwa memang dalam berjihad, ya, jihad dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran dan segala yang kita miliki, kenapa kita berani ya mengeluarkan, berani mengorbankan? Karena kita yakin ya apapun yang ada saat ini tentu akan jauh lebih berarti jika kita berani untuk mengorbankan lillahi ta'ala, ya, termasuk seperti orang yang beriman perintah berjihad, berperang. Kan orang mau ke perang siga kapungkur perang tabung gitu, tapi ternyata inilah yang menguatkan, semakin menguatkan hati orang-orang yang beriman. Kita merasa kurang, tapi nanti Allah mempersiapkan jauh lebih besar, lebih banyak dari apa yang ada pada kita hari ini. Bapak Ibu, barangkali itu yang kita kaji surah At-Taubah ayat 81. Mudah-mudahan semakin menguatkan hati kita untuk terus merasa yakin ya dengan apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.